wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, mahasiswa Universitas Tomakaka, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas saya mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku dan penting atau baik atau senonoh. Dari kata sila, ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian Pancasila sebagai ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu idea, dan logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita, atau konsep. Logos yang berarti pemikiran. Jadi secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Selain secara asal katanya, pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli, seperti Dr. Andes Murdiono, yang mengemukakan bahwa Indonesia adalah a system of ideas, akan mensistematiskan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Itu merupakan pendapat Profesor W. Howard Wriggins. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. Kemudian pada bagian kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti sikap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, atau filosofi Grundgesetz bagi negara Indonesia merdeka.
Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Nah, pada bagian ketiga, makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro-rakyat, serta adil dan makmur. Pada bagian kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila sebagai sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara keseimbangan. Nah, kemudian makna Pancasila sebagai ideologi menurut para ahli. Yang pertama, seperti yang dikemukakan oleh mantan presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Kemudian ada pendapat dari Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila, walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga Indonesia. Kemudian yang ketiga, negarawan Noto Negoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat pasif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Kemudian di sini terdapat juga fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, menyatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Kemudian yang kedua, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Kemudian bagian ketiga, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Fungsi Pancasila sendiri sebagai dasar negara. Yang pertama, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama yaitu menjadi sebuah dasar
Dasar di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan untuk mengatur pemerintahan negara. Pada bagian kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara yang kedua, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bagian ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, sikap mental maupun tingkah laku, atau perilaku beserta amal perbuatan dan sikap mental tersebut. Kemudian bagian keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia juga menjadi salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori von Savigny yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volksgeist yang artinya jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai dasar negara yang kelima yaitu menjadi sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta nilai-nilai moral yang meliputi suasana beserta watak bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada bagian ketujuh, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Dan di sini Pancasila berfungsi sebagai falsafah hidup yang dapat mempersatukan semua perbedaan tersebut. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Fungsi Pancasila di sini sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kesembilan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dan fungsi Pancasila pada kali ini yaitu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi ini berisi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Nah, kemudian saya akan menyebutkan beberapa nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang pertama, nilai dasar artinya sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, nilai instrumental. Artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian yang ketiga, nilai praktis. Artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai instrumental dalam bentuk nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kemudian, di sini terdapat juga perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi komunisme. Ideologi komunis ini pertama kali diterbitkan pada 18 Februari 1848. Pada saat itu,
paham ini menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia. Pada abad ke-19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenaran mengenai paham kapitalisme. Di masa itu, paham ini lebih mengedepankan ekonomi. Hal itu menjadikan petani atau buruh menjadi bagian dari produksi. Kemudian yang kedua, ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme dilatar belakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dominasi kelompok aristokrasi, dan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide liberal yang mencerminkan aspirasi kelompok industrialis dan perdagangan mulai diterima. Selanjutnya, dengan dukungan pemikiran liberal klasik seperti John Locke, J.S. Mill, Albert Spence, Adam Smith, dan David Hume, ide-ide liberal tersebut mulai terwujud baik dalam pemikiran ekonomi, politik, maupun sosial, sehingga akhirnya pengembangan liberalisme sebagai ideologi politik semakin mantap seiring dengan terjadinya Revolusi Inggris pada tahun 1688 dan Revolusi Amerika pada tahun 1776 serta Revolusi Prancis pada tahun 1789. Kemudian bagian ketiga, perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Ideologi Pancasila dan liberalisme. Pancasila. Pada bagian Pancasila, pemikiran individu dibatasi oleh kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak. Yang kedua, bercampurnya aspek kepemerintahan dengan agama. Pada bagian ketiga, perbedaan ideologi Pancasila dan liberalisme serta komunisme. Pada ideologi Pancasila, pemikiran individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak. Yang kedua, bercampurnya aspek kepemerintahan dengan agama. Yang ketiga, masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama. Pada ideologi liberalisme, kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. Aspek pemerintahan dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. Pada bagian ketiga, penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Kemudian perbedaan ideologi Pancasila dan komunisme. Pada ideologi Pancasila, hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. Kedua, menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. Yang ketiga, pemerintah yang demokratis. Pada bagian ideologi komunisme, yang pertama, penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Yang kedua, terciptanya negara tanpa kelas. Yang ketiga, pemerintahan cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide pahlawan Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada negara Indonesia. Kemudian, peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Kemudian pada bagian keempat, negara sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Pada bagian kelima, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian, butir-butir pengamalan Pancasila. Yang pertama,
Pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada bagian ini, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada bagian ini, rakyat Indonesia mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada bagian ini, rakyat mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, pengamalan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada bagian ini, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia boleh. Kemudian, pengamalan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Kemudian, pengamalan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada bagian ini, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak serta kewajiban yang sama. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian pada pengamalan sila kelima atau sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bagian ini, rakyat mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak lepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dan kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.